Markas besar intelijen Ukraina dibombardir rudal beruang merah yang berisi antek berat dari Mamarika hingga jenderal NATO. Дуже багато було складовою саме ліберальної ідеї або ідеї прав людини, прав громадянина, прав нації на самовизначення. І події, пов'язані з Першою світовою війною, вивели українську націю на світову арену, європейську арену, як вперше, як політичний самостійний суб'єкт. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mengejutkan, Rusia tak main-main dengan serangannya terhadap lawan yang makin melunjak dengan menggunakan banyak bantuan dari NATO. Bahkan Rusia berhasil meluluhlantahkan markas besar Ukraina yang berisi para jenderal perang kiriman barat yang menjadi bencana besar bagi NATO. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF kembali melancarkan serangan ke markas besar Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Kiev, pada Rabu 28 Juni 2023 malam waktu setempat. Kabar serangan militer Rusia ke sarang intelijen Ukraina dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina, Andriy Yusov. Yusov membenarkan adanya serangan militer Rusia ke markasnya, namun tak merinci secara jelas senjata apa yang digunakan untuk menyerang objek vital tersebut. Markas Direktorat Intelijen Utama Ukraina dihantam rudal. Hal utama yang perlu kita ketahui adalah, ya, ada serangan. Tapi pekerjaan Direktorat Intelijen Utama tidak berhenti, bahkan selama 1 jam. Ucap Yusov dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Ini bukan pertama kalinya militer Rusia menyerang properti Direktorat Intelijen Utama Ukraina, karena pada 29 Mei 2023 lalu militer Rusia juga menggempur instalasi intelijen Ukraina di Pulau Rybalski, Dnipro, sehari pasca serangan. Mantan Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Ukraina Verkhovna Rada, Ilya Kiva, menyatakan kerusakan parah di kantor Direktorat Intelijen Utama di Rybalski. Serangan rudal Rusia di Rybalski melukai Kepala Direktorat Intelijen Utama Mayor Jenderal Kirillko Budanov. Budanov dikabarkan terkapar dalam keadaan kritis dan harus dievakuasi menuju pangkalan militer Rzeszów, Polandia. Budanov kemudian diterbangkan lagi ke pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat Ramstein, Rheinland-Palatinate, sebelum akhirnya menuju Berlin untuk mendapatkan perawatan intensif. Budanov adalah Kepala Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina yang diyakini sebagai dalang serangan ke sabotase di Oblast, Provinsi Belgorod pada 21 hingga 22 Mei 2023. Terguncang, korban bergelimpangan, markas tentara bayaran Ukraina dibombardir Rusia kemarin. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov mengungkapkan serangan dahsyat unit militer Rusia, sebuah bangunan yang dijadikan markas tentara bayaran Ukraina, hancur dihujani rudal pada Senin 2023. Menurut Rogov, Komando Militer Rusia mengetahui jika sejumlah tentara bayaran asing ditempatkan di sebuah basis sementara setelah menerima informasi intelijen. Seketika serangan pun dilancarkan. Pasukan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menembakkan rudal 30 F-39 Krasnopol dengan pemandu laser semi-otomatis. Pasukan artileri kami menggunakan peluru berpemandu Krasnopol menyerang pangkalan tentara bayaran asing ke arah Zaporozhye, ujar Rogov.
Kerugian musuh saat ini sedang diperkirakan, tetapi yang pasti kita berbicara tentang puluhan militan asing, katanya dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Sejumlah tentara bayaran dikerahkan untuk menyokong pergerakan unit militer Ukraina dalam misi merebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar di Zaporizhia. Rogov sebelumnya sempat memberikan pernyataan pada 27 Maret 2023 kemarin bahwa Komando Militer Ukraina telah menarik sekitar 75.000 personel dari Zaporizhia. Mereka memilih untuk menyerah dan bentangkan bendera putih. Langkah itu diambil setelah upaya serangan balasan pada 23 Maret berhasil digagalkan pasukan militer Rusia dalam kontak tembak yang pecah 400 tentara Ukraina meregang nyawa. Lebih lanjut, Rogov mengatakan ada warga negara Jerman di antara tentara bayaran yang tewas di Zaporozhye. Selain itu, terdengar bahasa Polandia dalam penyadapan radio di wilayah Zaporozhye. Kabar mengejutkan datang dari keluarga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky yang diketahui sebagai seorang keturunan Yahudi diberitakan jika istrinya akan minggat ke Israel menjauh dari kekacauan yang berada di Ukraina. Bukannya mendukung perjuangan militer negaranya, istri si pelawak malah akan memboyong seluruh keluarganya untuk meminta bantuan keamanan pada Zionis. Hal ini sangat disayangkan oleh ribuan warga Ukraina yang merasa kecewa. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Duta Besar Ukraina untuk rezim Zionis mengabarkan Kiev saat ini tengah melakukan negosiasi untuk mempersiapkan kedatangan istri Presiden Ukraina ke wilayah pendudukan. Dikutip dari surat kabar Yediot Ahronot, Olena Zelenska, istri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, akan berangkat ke Israel dan Dubes Ukraina di Israel tengah mempersiapkan keberangkatannya. Menurut Dubes Ukraina Yevgen Kornichuk, perundingan dua pihak untuk mengkoordinasikan keberangkatan istri Presiden Ukraina ke Tel Aviv sedang dilakukan, dan kedatangan ini kemungkinan akan dilakukan beberapa minggu ke depan. Dubes Ukraina berharap konsentrasi dari istri Presiden Ukraina ke wilayah pendudukan hanya terkait masalah kemanusiaan. Istri Presiden Ukraina kemungkinan juga akan mengunjungi para pasien Ukraina yang ditempatkan di rumah sakit